Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pagi yang cerah ini, hari Jumat 2 Januari 2026. Kita jalan-jalan lagi teman-teman. Kali ini kita akan keliling kota Yogyakarta di awal Januari tahun 2026 untuk melihat suasana kota Jogja terkini, di mana hari ini masih dalam suasana libur Nataru 2026. Nah, perjalanan pagi hari ini diawali dari flyover Janti, Jalan Majapahit atau Jalan Ring Road Timur, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Tugu Yogyakarta, Jalan Margo Utomo, Jalan Kleringan, Jalan I Dewa Nyoman Oka, Jalan Yosudarso, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Malioboro, Jalan Margo Mulyo, titik 0 km Yogyakarta, Jalan Pangurahan, Jalan Alun-Alun Utara, Jalan Roto Wijayan, Jalan Ngasem, Jalan Taman, Jalan Ngadi Suryan, Jalan Alun-Alun Kidul, dan Jalan Gading. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana kota Yogyakarta pagi ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami keliling kota Yogyakarta. Saat ini kita berada di Jalan Laksda Adi Sucipto. Kita sedang berjalan ke arah barat. Cuaca hari ini sangat cerah ya, dengan suhu di sekitar 28 derajat Celcius. Dan posisi sekarang kita berada di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di sebelah kanan kita ada Mall Plaza Ambarukmo, kemudian di depan kita ada JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Ambara Marga. JPO ini diresmikan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang merupakan fasilitas umum untuk penyeberangan menuju Mall Plaza Ambarukmo, dan JPO ini juga menghubungkan Hotel Grand Ambarukmo dengan Plaza Ambarukmo. Nah, kita terus berjalan ke arah barat teman-teman. Di sebelah kiri kita ini ada gedung Wanita Mandala Bakti Wanita Tama ya. Nah, perlu diketahui bahwa Jalan Laksda Adi Sucipto merujuk pada Laksamana Muda atau Laksda Agustinus Adi Sucipto, seorang pahlawan dirgantara Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia, tokoh kunci dalam pendirian Angkatan Udara Republik Indonesia, dan namanya diabadikan menjadi nama jalan utama di Yogyakarta serta nama bandara. Selanjutnya di depan kita ini ada gapura batas kota yang merupakan batas wilayah antara kota Yogyakarta di sisi barat dan Kabupaten Sleman di sisi timur. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada Mall Lipo Plaza ya. Dan di depan kita ada simpang 4 Dembangan arah ke utara akan menuju Jalan Avandi. Kemudian jalan ke kiri merupakan Jalan Verboden atau jalan satu arah ya. Dan saat ini kita memasuki Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di depan kita, di sebelah kiri kita, ini ada gedung bioskop Empire XX1, salah satu jaringan bioskop mewah dari grup Cinema 21 yang terkenal di Yogyakarta dan kota-kota besar lainnya. Nah, selanjutnya di sebelah kiri kita ada kampus Politeknik LPP Yogyakarta, sebuah perguruan tinggi vokasi swasta di Jogja yang fokus pada pendidikan sumber daya manusia untuk industri perkebunan. Nah, kita terus berjalan ke arah barat di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, Jalan Urip Sumoharjo Yogyakarta ini adalah kawasan komersial dan pusat perdagangan penting yang dikenal sebagai Jalan Solo, yang merupakan pusat pertokoan atau kuliner khususnya saat malam hari, kemudian hiburan, dan dekat dengan universitas. Nah, Jalan Urip Sumoharjo juga selalu ramai dari pagi hingga malam dengan berbagai kegiatan ekonomi. Nah, jika malam hari di sini juga banyak terdapat tempat makan yang populer ya, seperti warung gultik Bang Jago. Nah, teman-teman, di depan kita ini ada simpang 4 Galeria ya. Jadi arah ke kanan akan menuju Jalan Profesor Herman Yohanes. Kemudian arah ke kiri akan menuju Jalan Wahidin Sudirohusodo atau menuju arah Stasiun Lempuyangan. Dan kita terus lurus ke arah barat menuju Jalan Jenderal Sudirman. Nah, di sebelah kanan kita ini ada Mall Galeria, salah satu mall di kota Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman ini, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri kita, ini terdapat banyak banner berwarna merah
Ini adalah informasi kalender event yang akan diadakan sepanjang tahun 2026 di Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini ada simpang 4 Gramedia. Nah sebenarnya untuk menuju arah Malioboro akan lebih dekat ya jika dari simpang 4 Gramedia ini langsung berbelok ke arah kiri menuju Stadion Kridosono ya. Namun kali ini kita akan terus lurus menuju Tugu Palputih Yogyakarta untuk melihat suasana di jalan-jalan protokol di kota Yogyakarta ya, termasuk kawasan ikonik Tugu Palputih Yogyakarta. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah pertigaan Terban ya. Arah utara adalah Jalan C Simanjuntak yang merupakan jalan Verboden ke arah selatan, dan kita terus lurus ke arah barat tetap di Jalan Jenderal Sudirman. Nah selanjutnya di sebelah kiri kita ini ada restoran cepat saji McDonald. Kemudian di sebelah baratnya ini ada simpang 3 arah ke kiri akan menuju Jalan Faridan M. Noto atau kawasan Kota Baru. Dan saat ini kita sedang melintasi jembatan Gondolayu Yogyakarta, yaitu jembatan dari Sungai Code, salah satu sungai yang membelah kota Yogyakarta. Nah kita terus berjalan ke arah barat di Jalan Jenderal Sudirman, dan di sebelah barat jembatan Gondolayu ini adalah juga merupakan kawasan pusat bisnis ya, dimana di sini juga terdapat banyak gedung-gedung perkantoran maupun hotel. Nah selanjutnya di depan kita ini adalah Tugu Palputih Yogyakarta, yaitu monumen ikonik simbol dari kota Yogyakarta yang letaknya berada di perempatan jalan, yaitu Jalan Jenderal Sudirman di bagian timur, Jalan AM Sangaji atau Jalan Pangeran Mangkubumi di sisi utara, Jalan Pangeran Diponegoro di sebelah barat, dan Jalan Margo Utomo di sebelah selatan. Nah, Tugu Palputih Yogyakarta merupakan salah satu komponen penting dari Sumbu Filosofi Yogyakarta, di mana Sumbu Filosofi Yogyakarta merupakan garis imajiner yang menghubungkan Panggung Krapyak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, di sebelah kiri kita ini ada monumen Tugu Golong Gilik, yaitu monumen yang menggambarkan Tugu Palputih saat pertama kali didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, Raja pertama Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah kalau dilihat dari sejarahnya, Tugu Palputih dulunya merupakan Tugu Golong Gilik. Namun karena terkena gempa besar di Jogja pada tanggal 10 Juni 1867, sehingga Tugu Golong Gilik mengalami keruntuhan. Kemudian pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda merenovasi monumen dengan merubah bentuk menjadi bentuk persegi di bagian bawah. Kemudian bagian puncak tidak lagi bulat namun menjadi kerucut ulir seperti bentuk saat ini. Nah, ketinggian monumen pun berubah ya, dari 25 meter menjadi 15 meter. Nah selanjutnya dari simpang 4 Tugu Yogyakarta kita berbelok ke arah kiri atau ke arah selatan di Jalan Margo Utomo. Nah Jalan Margo Utomo Yogyakarta ini adalah ruas jalan penting di sebelah selatan Tugu Palputih yang juga merupakan bagian dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah Jalan Margo Utomo mempunyai makna filosofis, yaitu jalan menuju keutamaan. Margo berarti jalan, Utomo berarti utama. Nah di Jalan Margo Utomo ini juga banyak terdapat hotel, perkantoran, serta kuliner angkringan yang ramai, terutama pada saat malam hari, sehingga menjadikan kawasan ini menjadi kawasan bisnis dan pariwisata yang ramai selain Jalan Malioboro. Nah di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada Jalan Gowongan Kidul ya, yang merupakan salah satu jalan sayap dari Jalan Margo Utomo yang juga banyak terdapat hotel-hotel berbintang ya. Nah di sebelah kiri kita ini kalau malam hari cukup ramai karena di sini merupakan pusat dari kuliner angkringan. Kemudian di depan kita, di sebelah kanan kita ini adalah pintu timur dari stasiun kereta api Yogyakarta. Nah dari Jalan Margo Utomo kita berbelok ke arah kiri menuju Jalan Keleringan. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di Jalan Keleringan ya, dan
kalau sebelumnya di depan kita ini ada pertigaan ya, untuk menuju kawasan Malioboro kita langsung berbelok ke kanan ya dari pertigaan yang ada di depan kita teman-teman. Namun saat ini kita harus memutar dulu melalui Stadion Kridosono ya. Nah, menjelang kawasan Malioboro kalau kita perhatikan saat ini lalu lintas mulai padat teman-teman ya. Nah, dari Jalan Kloringan kita terus lurus melewati jembatan Kloringan menuju Jalan Abu Bakar Ali. Nah, saat ini kita sudah berada di Jalan Abu Bakar Ali ya, dan kondisi lalu lintas saat ini cukup padat teman-teman ya. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan menuju kawasan Malioboro, kita akan melihat salah satu kuliner yang cukup viral ya di kawasan ini, yaitu warung Mbak Yuni. Nah, warung Mbak Yuni ini merupakan salah satu warung paling ramai dan viral ya di kawasan Kota Baru Yogyakarta. Warung ini adalah warung pojok Mbak Yuni yang berlokasi di Jalan ID Wanyuman Oka, Kelurahan Kota Baru, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atau tepatnya di sebelah utara dari Gereja Kota Baru. Nah, meski warung pojok Mbak Yuni ini merupakan warung kaki lima, namun banyak pengunjung yang rela antri cukup panjang ya untuk makan di sini. Dan dari sisi rasa tidak kalah ya dengan rumah makan sekelas resto. Berbagai menu masakan sederhana ataupun tradisional tersedia di sini, dan uniknya seluruh masakannya dimasak secara tradisional dengan tungku arang. Nah teman-teman, dari warung pojok Mbak Yuni kita kembali ke Jalan Yosudarso di seputaran Stadion Kridosono untuk menuju kawasan Malioboro. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Yosudarso. Di depan kita ini ada pertigaan ya teman-teman. Kita berbelok ke kiri ya menuju Jalan Abu Bakar Ali kembali. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Abu Bakar Ali ya. Buat teman-teman yang mencari lokasi parkir saat berkunjung di kawasan Malioboro, di depan kita ini ada pertigaan ya, arah ke kiri akan menuju TKP atau tempat khusus parkir Abu Bakar Ali 2 atau TKPX Menara Kopi. Nah, biasanya kalau kita akan menuju kawasan Malioboro dari Jalan Abu Bakar Ali ini kita langsung berbelok ke kiri melalui jembatan Kewek teman-teman ya. Tapi saat ini ditutup ya. Jadi kita tetap melalui jembatan Kloringan ya. Nah, penutupan dari jembatan Kewek ini karena kondisi konstruksinya sudah tua dan kritis sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dan jembatan peninggalan kolonial Belanda ini berusia sudah lebih dari 100 tahun, dinilai kritis karena kekuatan konstruksinya hanya tersisa sekitar 10 hingga 20% saja. Nah, kita terus berjalan di Jalan Abu Bakar Ali menuju kawasan Malioboro teman-teman. Di sebelah kiri kita tadi ada babon Anim Abu Bakar Ali ya. Kemudian di depan kita masih di sebelah kiri kita ini ada salah satu hotel yang baru selesai direvitalisasi ya, namanya Grand Hotel de Jogja. Nah, yang menarik dari hotel ini sudah ada sejak zaman kolonial ya, dan pembangunan hotel ini dimulai pada tanggal 10 September 1911 ya. Nah, Grand Hotel de Jogja ini juga merupakan bangunan cagar budaya yang memiliki gaya arsitektur Belanda. Nah teman-teman, saat ini kita sudah mulai memasuki kawasan Malioboro ya. Kita berada di ujung utara Jalan Malioboro.
Dan seperti inilah suasananya di Jalan Malioboro untuk arus lalu lintas pada pagi menjelang siang hari ini cukup padat ya teman-teman. Salah satu kuliner tradisional legendaris yang berada di kawasan ini yaitu berada di Jalan Sosrowijayan. Jadi lokasinya ada di sebelah kanan kita atau arah ke kanan teman-teman, yaitu Gudeg Mbok Lindu. Nah, Gudeg Mbok Lindu ini merupakan salah satu kuliner legendaris kota Yogyakarta yang sudah eksis sejak tahun 1940 dan kini diwariskan ke generasi yang kedua ya. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah Plaza Malioboro teman-teman ya. Dan kondisinya seperti terlihat di depan kita, terutama di sebelah kiri kita. Kalau kita perhatikan saat ini juga cukup banyak pengunjungnya yang ada di Plaza Malioboro. Nah, saat ini kita masih berjalan ke arah selatan di Jalan Malioboro ya. Jadi Jalan Malioboro ini merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, perlu diketahui bahwa Sumbu Filosofi merupakan garis imajiner yang menghubungkan tiga ikon penting ya, yaitu Panggung Krapyak, Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan Tugu Palputih Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Sumbu Filosofi Yogyakarta ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 19 September 2023 karena nilai universalnya dalam merepresentasikan konsep Jawa tentang daur hidup manusia atau sangkan paraning dumadi dan hubungan harmonis dengan alam serta Tuhan, menjadikan poros kosmologis yang kaya makna budaya dan spiritual. Nah, kita terus berjalan ke arah selatan teman-teman, dan di depan kita ini ada Simpang 4 Batik Terang Bulan ya. Jadi arah ke kanan akan menuju ke Jalan Pajaksan, kemudian arah ke kiri ini akan menuju ke Jalan Suryat Majan ya. Dan kita terus lurus ke arah selatan di Jalan Margomulyo. Nah, Jalan Margomulyo membentang dari perempatan Suryat Majan atau perempatan Tugu Batik Terang Bulan sampai dengan titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 550 meter. Nah, Jalan Margomulyo ini sebelumnya bernama Jalan Ahmad Yani. Namun pada bulan Januari 2013 pemerintah kota Yogyakarta mengganti nama Jalan Ahmad Yani menjadi Jalan Margomulyo dengan tujuan mengembalikan nama jalan ke nama aslinya untuk mengembalikan makna filosofis sebagai ciri khas kota Yogyakarta. Margomulyo memiliki makna yang cukup mendalam. Kata margo berarti jalan dan mulyo berarti kemuliaan, sehingga secara etimologi jalan ini memiliki makna jalan kemuliaan. Nah, teman-teman, di depan kita ini adalah Pasar Beringharjo Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang mencari kuliner tradisional dan legendaris, Pasar Beringharjo adalah salah satu tempatnya. Beberapa yang ramai dan legendaris antara lain ada empal Buwarno, gado-gado Bu Hadi, sate kiri busum, nasi soto pidas Mbah Galak, jenang Budar Mini, dawet Mbari, dan kuliner legendaris lainnya. Nah, teman-teman, kita terus berjalan ke arah selatan di Jalan Margomulyo, dan di depan kita ini adalah kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta merupakan titik tengah atau sentral kota Yogyakarta. Titik ini juga berfungsi untuk mengukur jarak dari kota Yogyakarta menuju daerah ataupun wilayah di sekitarnya. Nah, titik 0 km Yogyakarta berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat, Jalan Margomulyo dari sisi utara, Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur, dan Jalan Pangurahan yang saat ini kita lewati dari sisi selatan. Saat ini kita masih berada di Jalan Pangurahan teman-teman, dan di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Kemudian di sebelah selatan dari alun-alun utara Yogyakarta adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan ya.
menuju Jalan Alun-Alun Utara. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan Alun-Alun Utara ya. Di sebelah kanan kita ada Museum Sono Budoyo. Nah, Museum Sono Budoyo adalah museum budaya Jawa terlengkap di Yogyakarta yang menyimpan ribuan koleksi artefak bersejarah seperti keris, wayang, batik, keramik, serta senjata tradisional. Menawarkan pengalaman edukatif melalui pertunjukan wayang, bioskop, workshop, membatik, dan wahana interaktif seperti virtual archery. Museum Sono Budoyo berdiri pada tahun 1935, dikelola oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan memiliki 2 unit ya di pusat kota Jogja yang berfungsi sebagai pusat pelestarian dan edukasi budaya Nusantara. Nah, kalau kita perhatikan di sepanjang Jalan Alun-Alun Utara ini banyak mobil-mobil berplat luar daerah yang saat ini sedang parkir ya. Artinya kunjungan di kawasan Keraton Yogyakarta ini cukup banyak teman-teman ya. Dan di kawasan ini ada beberapa objek wisata, yaitu objek wisata Keraton Ngayogyakarta sendiri maupun objek wisata Wahana Rata yang lokasinya ada di sebelah kanan kita. Nah, objek wisata Wahana Rata adalah Museum Kereta Keraton Yogyakarta yang menggabungkan koleksi kereta pusaka bersejarah dengan teknologi modern seperti augmented reality atau AR untuk pengalaman yang interaktif. Nah, di sebelah kanan kita adalah kantor Kementerian Keraton ya. Kemudian di sebelah kiri kita adalah objek wisata Keraton Yogyakarta. Dan saat ini kita berada di Jalan Roto Wijayan. Kita berjalan ke arah barat teman-teman menuju Jalan Ngasem. Nah, buat teman-teman yang ingin mencari oleh-oleh khas Yogyakarta ya, baik itu berupa batik, kemudian ada souvenir, cenderamata maupun oleh-oleh yang lain, di kawasan Jalan Roto Wijaya ini juga banyak terdapat oleh-oleh khas Jogja. Jadi teman-teman bisa juga membeli di kawasan ini ya, berbagai macam oleh-oleh ya, mulai dari baju batik hingga makanan khas Yogyakarta seperti bakpia patok ya. Nah, di depan kita ini ada pertigaan ya. Nah, dari pertigaan ini kita berbelok ke kiri ya, atau ke arah selatan menuju Pasar Ngasem. Nah, di kawasan Pasar Ngasem ini kalau kita perhatikan di sini cukup padat ya lalu lintasnya teman-teman ya, dan sedikit tersendat ataupun padat merayap ya, karena memang kawasan Pasar Ngasem ini saat ini baru viral ya, dan baru banyak didatangi pengunjung ataupun wisatawan ya dari luar kota Yogyakarta, karena memang menawarkan beragam kuliner yang unik dan kebanyakan merupakan kuliner tradisional ya teman-teman ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Pasar Ngasem ini dulunya adalah terkenal sebagai pasar burung yang terbesar di Yogyakarta ya. Namun saat ini telah bertransformasi menjadi pusat kuliner tradisional. Nah, teman-teman, posisi kita sekarang berada di Jalan Taman ya, dan di kawasan ini terdapat objek wisata yang sangat terkenal, yaitu objek wisata Taman Sari. Nah, Taman Sari adalah objek wisata bersejarah yang merupakan bekas Taman Istana Keraton Yogyakarta, dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai tempat peristirahatan, rekreasi, meditasi, serta area pertahanan bagi Sultan dan keluarganya. Terkenal dengan arsitektur unik perpaduan Jawa, Eropa, Portugis, dan Cina, serta memiliki kolam pemandian, lorong bawah tanah, dan bangunan artistik yang kini menjadi destinasi wisata populer.
Nah teman-teman, saat ini kita berada di alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit ya. Adalah ruang publik yang ikonik di selatan Keraton Yogyakarta yang juga merupakan halaman belakang dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, Alkit ini juga berfungsi sebagai pusat rekreasi malam ya, dengan berbagai aktivitas antara lain ada masangin, kemudian juga sebagai pusat kuliner malam. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada pagi hari ini berkeliling kota Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.